Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba ya kawan-kawan untuk merefleksi beberapa perkembangan pendidikan. Ini kan ceritanya gini, saya ya merenungkan ya, sedikit merenungkan lah tentang bagaimana perkembangan kebijakan-kebijakan pendidikan dari satu menteri ke menteri yang lain, dan semuanya ada plus minusnya, dan mungkin bisa jadikan bahan obrolan ya buat teman-teman sekalian ya. Artinya kita selaku praktisi pendidikan, selaku guru-guru, kepala sekolah, itu tentu tidak semata-mata selalu dalam tataran menerapkan terus gitu, tapi juga sesekali kita merefleksi, merenungkan, bahkan skalanya tidak mikro di lingkungan belajar kita, dan tidak ada salahnya kita juga merefleksikan atau minimal merenungkan untuk diri kita tentang perkembangan pendidikan di Indonesia ini. Ini dalam catatan kita dari tahun 2004, yaitu ketika digulirkan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, itu dicetuskan kalau tidak salah oleh Menteri Bambang Sudibyo di era Pak SBY. Ketika kurikulum ini digulirkan, itu ingin mengangkat lebih kepada kompetensi, kurikulum kompetensi siswa, sehingga KD-nya, kompetensi dasarnya, materinya itu bernama KD, kompetensi dasar, dan tergambar dari bunyi KD itu tidak hanya yang sifatnya abstrak, contoh siswa mampu memahami ABCD, tapi lebih ditajamkan di indikator, yaitu dengan kalimat-kalimat operasional seperti siswa mampu menyebutkan ABCD. Jadi bentuk memahaminya itu menyebutkan, siswa mampu memperagakan ini, itu, dan itu, misalnya seperti itu. Jadi titik tekan dari KBK ini adalah bagaimana siswa bisa, bukan hanya siswa tahu gitu. Sehingga kalau dalam istilah kita di Jawa ini iso opo kan, bisa opo gitu. Jadi siswa itu targetnya bisa apa, bukan hanya tahu apa, bukan hanya tahu apa, bukan hanya teori istilahnya gitu ya. Jadi lebih ke prakteknya. Oke, ini adalah era tahun 2004. Kemudian berikutnya adalah KTSP. KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mungkin ini masih di eranya Bapak Pak Bambang Sudibyo. Ini bedanya dari K13 dari KBK yang di 2004 itu. Yang 2006, 2 tahun kemudian sudah mengerucut ke KTSP. Ini mungkin masih sama muatannya, ada sedikit berupa penyesuaian-penyesuaian, tetapi tekanannya adalah kepada pengelolaan sekolah. Artinya sekolah didorong untuk berkompetisi, sehingga pada titik tertentu kita mengenal istilahnya sekolah standar nasional, R dulu ya, rintisan sekolah standar nasional. Kemudian level yang lebih atasnya adalah rintisan sekolah berstandar internasional. Bahkan kita bisa mengingat waktu itu banyak sekali guru-guru dikerahkan di sekolah-sekolah negeri itu untuk door to door mencari murid. Kepalanya sekolah juga bahkan sudah umum memberikan seragam gratis kepada calon-calon murid untuk mencari murid. Nah, apalagi dikaitkan dengan perolehan dana bos gitu ya. Semakin banyak murid, dana bosnya dapat. Itu di masa-masa itu benar-benar masif sekali kompetisi di antara sekolah. Bahkan untuk sekolah-sekolah yang bagus itu sudah pada level kompetisi di bidang branding ya, di bidang marketingnya itu ada kreativitas yang luar biasa di antara sekolah. Sehingga memang minusnya itu terjadi kesenjangan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, bahkan itu sekalipun sama-sama negerinya gitu ya. Jadi ada sekolah yang benar-benar laris manis,
karena memang kompetitif, ada sekolah yang tertinggal, yang mengais-ngais murid di pinggiran dengan door to door, dengan bukan memasang harga tinggi tetapi justru menawarkan diskon-diskon, bahkan hadiah-hadiah agar siswa masuk ke sekolah itu. Oke, kita ambil sisi positifnya. Di era ini terjadi kompetisi antar sekolah yang luar biasa. Guru-guru negeri bahkan itu mungkin agak sulit tidur gitu ya, karena memang harus bekerja keras gitu. Ini sisi positifnya itu memang, dan sisi negatifnya sekolah-sekolah yang tidak kompetitif banyak yang tersingkir. Berikutnya di era Pak Muhammad Nuh ya, setelah Pak Bambang itu Pak Muhammad Nuh, ini masih di eranya Pak SBY, itu mulai dikembangkan kurikulum 13K13. Ini titik tekannya adalah pengembangan karakter, sehingga dikenal ada KI1, KI2, KI3, K4, ada kompetensi spiritual, sosial, sikap, kemudian keterampilan, kemudian pengetahuan gitu. Ini titik tekannya kepada karakter. Memang di sini konsen kepada karakter itu terasa ya, mungkin bisa memberikan warna di sekolah-sekolah. Cuma memang sisi lemahnya ada di administrasi. Di laporan itu luar biasa rumitnya, maksudnya maaf ya, agak panjang, ada uraiannya, ada jadi masing-masing komponen itu dalam karakter itu semuanya wajib dilaporkan dalam rapot, sehingga lumayan merepotkan. Gitu ya. Ini dari sisi kurikulumnya. Sementara suasana kompetisi yang ada di KTSP itu mungkin masih ada, tapi sudah berkembang stagnan, tidak terlalu meningkat. Seperti itu masih K13. Adapun di era Menteri Pak Anies Baswedan ini kurikulum tidak dirubah. Ini sepertinya beliau berusaha mengakomodir suara-suara para praktisi pendidikan di lapangan yang memang maaf tanda petik, kalau boleh jujur, tidak menyukai gonta-ganti kurikulum itu. Tapi lebih substansinya apa yang harus diperbaiki gitu. Itu dalam catatan kita, Pak Anies ini mulai menyentuh masalah-masalah akut pendidikan, memberikan konsen, memberikan perhatian yang cukup besar, seperti MOS yaitu diubah jadi MPLS. Jadi adanya perundungan, perpeloncoan itu waktu itu benar-benar di bumi hanguskan ya, ditiadakan. Dan memang itulah permasalahan pendidikan yang enggak selesai-selesai. Jadi selalu ada aja perundungan dari senior kepada junior gitu. Termasuk ketika lulusan anak-anak itu ya coret-coretan segala macam. Waktu era Menteri Anies ini yang hadir pada lulusan itu orang tuanya, dan pokoknya kesempatan untuk coret-coretan segala berkonvoy itu seminim mungkin ditiadakan. Selain itu memang ujian nasional itu nyaris ditiadakan ya, karena memang nyaris ditiadakan, tapi akhirnya tetap nggak bisa ditiadakan juga karena masalah politik yang kita dengar. Kalau nggak salah ada sedikit crash dengan Bapak JK ya, Pak Pres waktu itu, yang menyatakan bahwasanya gimana hancur pendidikan Indonesia ini kalau tidak ada UN-nya, bagaimana cara mengendalikan mutu. Akhirnya ujian nasional tetap diadakan, cuma tidak dijadikan satu-satunya penentu kelulusan siswa. Tuh, jadi seperti itu. Pada era Menteri Anies ini, Pak Anies ini tidak ada perubahan kurikulum. Bahkan sekolah yang sebagian belum menerapkan K13 yang masih KTSP, dan ada sekolah yang sudah menerapkan K13 itu diberi kelonggaran, sehingga justru malah membuat bingung para pelaku pendidikan. Ini gimana ini, mau K13 atau KTSP gitu. Maksudnya untuk memberikan kemudahan, tidak diwajibkan ikut K13, justru malah bingung. Ya itulah kita ya, kadang ganti bingung, nggak ganti juga bingung. Karena ganti itu karena perubahan itu jadi bingung, jadi nggak ganti karena nggak jelas juga bingung gitu ya. Berikutnya K13 masih jalan di era Pak Muhadjir.
bahkan semua dituntaskan. Cuma titik perubahannya yang signifikan itu bukan lagi yaitu diadakannya zonasi. Zonasi ini semangatnya tidak lagi kompetisi maksudnya, tidak lagi persaingan atau perlombaan dalam kemajuan, tapi lebih kepada pemerataan akses pendidikan. Sehingga pada era Pak Muhadjir inilah ini kita mendengar istilah tidak ada lagi sekolah unggul gitu. Padahal dulu namanya sekolah unggul itu dilombakan. Siapa yang unggul dalam bidang apa, saling berlomba agar mencapai satu predikat unggul. Sekarang tidak ada sekolah unggul, semua sekolah adalah unggul. Itu maksudnya tidak usah pilih-pilih sekolah. Jadi sekolah itu ke lokasi yang terdekat dari rumah. Nggak boleh sekolah menolak siswa yang dekat dari rumahnya. Ini semangatnya pemerataan, tapi memang tidak bisa dipungkiri ini melemahkan kompetisi. Jadi bahkan mungkin bisa cenderung mengurangi semangat daya saing antar sekolah-sekolah, terutama di lingkungan sekolah negeri. Ya, ini semangat tentang zonasi, tapi lebih ke manajemen, ke pengelolaan, tidak ke kurikulumnya, tapi lebih kepada pemerataan. Tuh. Dan berikutnya di eranya Pak Nadiem kita mengenal namanya kurikulum merdeka. Ini lebih ke pembenahan di kurikulum, sehingga ada namanya sekolah penggerak, guru penggerak, nanti kepala sekolahnya itu kalau dari guru penggerak yang sudah melalui proses-proses dalam kegiatan memenuhi kriteria sebagai guru penggerak, dia akan jadi kepala sekolah penggerak. Nah, ini sebenarnya titik tekannya lebih kepada kurikulum, bukan kepada manajemen atau pengelolaan. Titik lemahnya ketika seorang guru penggerak yang lulus seorang guru penggerak yang sudah lolos sebagai guru penggerak, belum tentu kemampuan pengelolaan kelembagaannya bagus. Bisa jadi beliau bisa menjadi motor dari pembelajaran yang kreatif, ya, pembelajaran yang saintifik, pembelajaran yang memang berbasis pada literasi, numerasi. Cuma untuk menjalankan manajemen pengelolaan sekolah itu saya pikir satu hal yang beda, karena di situ lebih kepada marketing, komunikasi dengan customer, dengan wali murid, bagaimana menyerap aspirasi customer. Dan itu banyak hal yang terjadi di luar kurikulum, dan itu membutuhkan kemampuan manajemen dan pengelolaan yang tidak sekedar mikro, bersifat kemampuan melaksanakan pembelajaran kreatif seperti halnya di sekolah, seperti kompetensi guru penggerak. Inilah kira-kira catatan saya tentang perkembangan kurikulum pendidikan dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.